PT Jasa Marga Persero Tbk emiten berkode saham JSMR akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 3 tahap 2 tahun 2025 senilai 1 triliun rupiah dengan penawaran umum yang dijadwalkan mulai 1 September 2025. Obligasi tersebut terdiri dari 3 seri, yaitu seri A 120 miliar rupiah dengan jangka obligasi 3 tahun dan bunga sebesar 6,40%, seri B senilai 100 miliar rupiah dengan jangka obligasi 5 tahun dan bunga 6,60%, dan yang terakhir seri C senilai 780 miliar rupiah dengan jangka obligasi 10 tahun dengan bunga 7,15%. Pemirsa, PT Jasa Marga Persero Tbk, emiten berkode saham JSMR akan menerbitkan obligasi senilai 1 triliun rupiah untuk memperkuat pembiayaan dan struktur modal perusahaan. Obligasi ini terdiri dari 3 seri dengan tenor hingga 10 tahun dan suku bunga maksimal 7,15%. PT Jasa Marga Persero Tbk emiten berkode saham JSMR akan menerbitkan obligasi berkelanjutan 3 tahap 2 tahun 2025 senilai 1 triliun rupiah dengan penawaran umum yang dijadwalkan mulai 1 September 2025. Obligasi tersebut terdiri dari 3 seri, yaitu seri A 120 miliar rupiah dengan jangka obligasi 3 tahun dan bunga sebesar 6,40%, seri B senilai 100 miliar rupiah dengan jangka obligasi 5 tahun dan bunga 6,60%, dan yang terakhir seri C senilai 780 miliar rupiah dengan jangka obligasi 10 tahun dengan bunga 7,15%. Dana hasil penerbitan obligasi ini akan dipergunakan untuk melunasi pokok obligasi berkelanjutan 2 tahap 1 tahun 2020 seri B yang jatuh tempo 8 September 2025. Penyetoran modal kepada anak usaha seperti JJS, JJB, dan JPB juga termasuk dalam alokasi dana. Obligasi yang didukung oleh pemerintah IDAA dari Pevindo ini menyasar target pendanaan total 4 triliun rupiah dengan melanjutkan penawaran umum berkelanjutan. Sedangkan obligasi ini diharap memperkuat likuiditas dan menjaga stabilitas keuangan perseroan di tengah proyek infrastruktur yang sedang digarap. Tim Liputan, IDX Channel. 3 komisaris PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP mengundurkan diri secara serentak. Kabar ini membuktikan perubahan struktur manajemen yang sedang berlangsung. Berdasarkan keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia Rabu 20 Agustus 2025, PT Waskita Beton Precast Tbk atau emiten berkode saham WSBP menerima surat pengunduran diri dari 3 komisaris perseroan. Mereka adalah Akila Rahmani sebagai komisaris independen, M. Harifar Syafar juga sebagai komisaris independen, serta Hasbi Muhammad Zamri sebagai komisaris. WSBP menjelaskan bahwa Akila Rahmani mengundurkan diri karena ditunjuk menjadi komisaris independen di Waskita Karya. Sementara M. Harifar Syafar dan Hasbi Muhammad Zamri juga dimutasikan ke perusahaan induk. Transfer kepengurusan ini dianggap langkah strategis dalam menajamkan sinergi grup dan menjaga keseimbangan kepemerintahan korporasi. Untuk menindaki proses hukum, WSBP berencana menyelenggarakan rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB paling lambat 90 hari setelah pengunduran diri tersebut. Hal ini dilakukan untuk mengangkat pengganti dan menyesuaikan komposisi Dewan Komisaris secara formal sesuai ketentuan anggaran dasar dan peraturan pasar modal. Sampai saat ini, Waskita Karya telah menggelar RUPSLB untuk menyesuaikan susunan pengurus dalam kerangka strategis restrukturisasi grup. Ermi Puspa Yunita sebagai Corporate Secretary menjelaskan bahwa langkah ini ada di bawah komitmen perusahaan menjaga adaptivitas dan menyiapkan strategi menghadapi dinamika industri ke depan. Pengunduran diri ini diharapkan memberikan peluang pejabat baru yang lebih responsif terhadap transformasi perusahaan bersama Waskita Karya. Perseroan menegaskan proses rekrutmen komisaris pengganti akan diawasi secara transparan dan sesuai aturan main industri konstruksi BUMN. Tim Liputan, IDX Channel. PT Cakra Buana Resources Energi Tbk atau CBRE berencana melakukan right issue dengan menerbitkan hingga 48 miliar saham baru.
Aksi korporasi ini ditargetkan dapat meraup dana segar sebanyak 1,2 triliun rupiah. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Perseroan menyebut bahwa rencana rights issue akan dimintakan persetujuan pemegang saham melalui RUU PSLB pada 25 September 2025. Seluruh penerbitan saham baru nantinya tunduk pada ketentuan POJK nomor 32/2015 dan prospektus resmi yang akan diterbitkan Perseroan. Nilai nominal saham yang diterbitkan sama dengan saham existing, yakni Rp25 per saham. Manajemen Perseroan menyampaikan dana hasil rights issue akan dipakai untuk membayar sebagian utang kepada pihak ketiga. Selain itu, dana juga dialokasikan untuk kebutuhan modal kerja dan rencana penambahan armada perusahaan. Perseroan menegaskan detail penggunaan dana akan dijelaskan lebih lanjut dalam prospektus resmi yang segera dirilis. Perseroan berharap aksi korporasi ini bisa memperkuat struktur permodalan dan mengundang lebih banyak investor. Dengan demikian, kinerja perusahaan diharapkan semakin solid dan mampu memberi nilai tambah bagi pemegang saham. Rights issue ini juga menjadi salah satu langkah strategis Perseroan untuk menjaga pertumbuhan bisnis jangka panjang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, dari informasi emiten kita beralih ke update IHSG sesi pertama hari ini, di mana pada penutupan sesi pertama hari ini IHSG ditutup melemah 0,61% ke level 7.895,35. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di level 7.903 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 7.932. Adapun 380 saham mengalami penguatan, 249 saham mengalami penurunan, dan 169 saham stagnan atau tidak bergerak. Adapun pemirsa, dari top gainers atau saham-saham yang mengalami penguatan tertinggi antara lain ada BRMS yang mengalami kenaikan 5,73%, ada Aman yang mengalami penaikan 2,94%, ada WIRG mengalami kenaikan 7,3% dan WIFI mengalami kenaikan 1,81%. Sementara dari sisi top losers pemirsa, ada DSSA mengalami penurunan 14,83%, BRPT mengalami penurunan 3,4%, Dewa mengalami penurunan 1,69% dan INKP mengalami penurunan 2,19%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, teknologi dan industri sama-sama mengalami kenaikan di 1,39% dan 0,87%, sementara energi dan infrastruktur sama-sama mengalami penurunan di 1,77% dan 0,53%. Pemirsa, kita beralih ke TechBiz. Pengembang Blackmill meluncurkan game baru bertajuk Gallipoli. Game ini siap hadir dengan latar Perang Dunia Pertama di front Timur Tengah. Menawarkan mode multiplayer hingga 50 pemain dengan pengalaman bertempur yang realistis dan juga epik. Pengembang Blackmill meluncurkan game baru bertajuk Gallipoli. Gallipoli merupakan game FPS multiplayer squad based yang bersetting Perang Dunia Pertama. Berbeda dengan seri sebelumnya, game ini memfokuskan perang di front Timur Tengah yang menciptakan latar segar dan eksotik. Pengembang mengintegrasikan lokasi beragam seperti dunes pantai, padang pasir, dan area perkotaan yang terserang bom. Game ini juga menyertakan kampanye Mesopotamia yang memperluas area permainan hingga daerah yang sekarang ini terletak di Irak. Mode permainan adalah squad-based FPS yang menekankan peran spesifik seperti Light Machine Gunner atau name class lainnya. Public matches akan dipenuhi bot AI untuk menjaga skala permainan yang epik serta memudahkan custom match tanpa bot. Game ini mendukung hingga 50 pemain secara online di satu pertempuran. Pemain dapat memilih antara bergabung sebagai pasukan Ottoman atau Entente British. Gallipoli dijadwalkan dirilis pada tahun 2026 untuk platform PC, PlayStation 5, dan Xbox Series XS. Berbagai sumber IDX Channel.